Karena banyak orang lebih nganggap saya mirip Rano Karno katanya, Wakil Gubernur DKI. Dipencet-pencetin aja. Ya. Eh, Selamat datang di Ballroom Hi-Ho. Ini ballroom paling bagus sekarang di KAJ. Kenapa? Karena paling murah. Paling murah dan buat saya paling gampang, dari kamar tinggal naik sepeda ke sini. Nah, mungkin bisa dibilang jarang-jarang saya muncul di pembekalan untuk pertemuan APP, dan kali ini saya memang harus muncul. Kenapa? Keberhasilan Ardas KAJ itu sangat ditentukan untuk kepedulian lebih kepada saudara-saudari yang lemah dan miskin. Itu sangat ditentukan oleh pertemuan APP besok itu dalam masa prapaskah. Karena memang kuncinya di situ, ya. Maka saya merasa Anda-anda yang hadir di sini ini sangat penting untuk mensukseskan arah dasar Keuskupan Agung Jakarta. Di samping Keuskupan punya satu grup besar lagi, yaitu trainer ansos di tingkat paroki. Ada 5 kali 68 orang, yang mungkin ada beberapa anda juga. Tetapi buat saya ini adalah yang akan menjadi penyokong kuat keberhasilan Ardas kita. Ardas KAJ tahun jubileum dan APP, kesannya kita banyak event. Gak apa-apa, kesannya doang, ya, banyak event. Tapi sebetulnya ujungnya cuma satu, yaitu gerakan kepedulian atau aksi nyata dalam istilah APP. Tapi dalam istilah Ardas itu adalah gerakan kepedulian lebih. Nah, itu yang hari ini saya ingin tegaskan kepada kita semua. Tadi Romo Suyadi sudah menyebutkan beberapa kali soal istilah ansos. Dan sebetulnya bahan APP ini dibuat itu dalam dinamika ansos, analisis sosial, ya. Pertemuan 1, 2, 3, 4 itu aslinya itu adalah dinamika analisis sosial. Cuma persisnya kayak apa, mungkin saya hanya menjelaskan sekilas karena sebetulnya sudah dibuat di dalam buku itu dinamikanya. Nanti saya jelaskan juga. Klik. Ansos, kalau istilah zaman sekarang itu kesannya negatif. Karena anak-anak zaman sekarang punya istilah ansos itu antisosial, nggak gaul, terus juga penyimpangan dari norma sosial. Jadi kalau kurang sosial, penyimpangan norma sosial itu biasanya di sosial media segera diserang gitu, ya. Saya baru baca hasil penelitian profesi-profesi yang paling dipercaya di Indonesia tahun 2024. Nomor 1 itu ternyata dokter, nomor 2 guru, nomor 3 itu adalah ilmuwan. Waktu saya Natalan di Advokat Indonesia, ternyata advokat pengacara itu ranking 9. Jangan wow dulu Pak. Apesnya pemuka agama ranking 13. Lebih parah. Mungkin gara-gara apa? Gara-gara ada pemuka agama yang ngatain tukang es. Mungkin gara-gara itu, sehingga langsung nilainya turun. Kalau lihat Romojo pemuka agama langsung ranking 1 mungkin. Udah ganteng, pinter, ya kan, saleh, wah, sosial. Wah, udah tinggal masuk surga aja kan. Cepetan aja masuk surga. Ya. Mungkin gara-gara kasus itu tuh, penyimpangan norma sosial. Kita nggak boleh melecehkan orang miskin, tapi ketika di publik kita melecehkan orang miskin, selesai kita, ya. Ini penyimpangan norma sosial, di ansos, ya, istilah anak zaman sekarang. Ini paham negatif, tapi aslinya analisis sosial dalam gereja Katolik itu sudah lama. Ini istilah yang sudah dalam gereja itu bukan baru-baru aja.
sejak kita kuliah dulu itu sudah punya bukunya itu. Dan dasarnya itu mulai dari ada teologi pembebasan Uskup siapa namanya yang ditembak, Romero ya, Romo Suyadi pasti tahu, ini Yesuit juga ya kalau nggak salah ya. Itu ditembak karena membela hak-hak dan juga perjuangan untuk orang miskin, ditembak sedang memimpin misa. Maka itu teologi pembebasan itu adalah termasuk proses analisis sosial. Kita ingin menolong mereka yang miskin dan ingin membebaskan mereka. Lalu juga analisis sosial dari spiritualitas inkarnasi ini cocok juga. Kenapa? Spiritualitas inkarnasi itu gerakan turun Allah. Ini kan paradoksnya Allah ya, maha tinggi tetapi turun menjadi manusia yang hina. Ini paradoks keberadaan Allah di dunia ini. Sehingga lalu itu spiritualitas inkarnasi itu sebenarnya menjadi juga dasar kita melakukan analisis sosial. Karena Allah sudah lebih dulu turun menyelamatkan kita dan hadir dalam rupa bayi kecil di tempat yang miskin juga. Nah, kalau yang istilah populer belakangan Bapak Uskup Kardinal selalu ulang-ulang dan minta kita pegang ini, compassion, suffer with, menderita bersama, ikut menderita dengan. Nah, ini saya kira analisis sosial ini sudah menjadi sesuatu yang sangat kuat di dalam gereja Katolik. Maka kalau pakai istilah ansos, mari kita kembalikan ke konsep yang bagus ini daripada kita kemakan dengan konsepnya anak muda yang antisosial itu. Klik. Bapak Uskup berulang-ulang menyerukan ini. Kita harus menjadi komunitas pengharapan. Ya. Nanti PDF ini bisa dibagikan ya, sehingga nggak perlu dipoto-foto juga ya. Takutnya kalau foto kan saya kena. Gitu. Baca sendiri, ini udah bagus lah apa yang dikatakan Bapak Uskup Kardinal. Klik. Paus Fransiskus, nah ini dia. Seruan apostolik sukacita Injili. Saya lebih menyukai gereja yang memar, terluka dan kotor. Ajaran ini mendorong gereja untuk tidak mengecualikan, tetapi memihak kaum miskin dan mereka yang termarginalisasikan di dalam masyarakat. Jadi lebih baik kita kotor, gereja itu kotor daripada gereja bersih tapi nggak ada yang datang, ya. Maka ini sesuatu yang penting untuk kita sikapi. Klik. Ketika Paus datang ke kita, ke Indonesia, faith, fraternity, compassion. Ini diulang oleh Paus Fransiskus ketika ngomong di audiensi umum di Basilika Santo Petrus. Yang dipuji dari Indonesia adalah walaupun kita minoritas, tapi kita kuat melakukan gerakan bela rasa. Itu yang dipuji dari komunitas orang Katolik di Indonesia. Itu mujinya di Basilika Santo Petrus, bukan ketika beliau di sini, tapi di Solo juga beliau mengatakan itu. Klik. Nah, sekarang jubileum. Saya mencoba menjahit ya antara Ardas, jubileum dan juga APP. Karena bagaimanapun Ardas dan jubileum itu cetakannya ya sama dari komputer saya sebetulnya bahan-bahannya. Sehingga lalu ini coba saya jahit dan memang jahitannya bagus. Karena disatukan oleh itu gerakan kepedulian dan aksi nyata. Dan kayaknya ini memang udah berkat Tuhan ya, tahun 2025 ini walaupun kelihatan eventnya banyak, tapi kok ujung-ujungnya itu sama yang mau kita lakukan. Nah, untuk Perziarah Harapan pasti kata kuncinya umat Allah mengalami perjumpaan dengan Kristus sebagai pintu keselamatan dan sumber pengharapan. Kan saya sebarkan tuh foto-foto Porta Santa di paroki-paroki ya. Ada paroki yang langsung merenovasi Porta Santanya. Karena malu punya paroki orang lain kok bagus ya. Paroki gua kok jelek. Langsung renovasi dan revisi. Ini belum saya sebarkan hasil revisi. Ada paroki yang kayaknya males-malesan bikin.
Ketika itu beredar, Romo kok paroki kita kosong, gak ada gambarnya. Dia baru bikin, dia malu. Tapi buat saya ini keuntungannya kita di gereja KJ untuk jubileum, karena kita areanya itu Jakarta, Tangerang, Bekasi itu masuk akal untuk dikelilingin, ya. Untuk 9 dekenat masih mudah. Walaupun sebentar lagi kita akan membuat satu pengumuman untuk umat yang punya kesulitan untuk melakukan ziarah 9 gereja, karena bagaimanapun kita tahu keliling 9 dekenat itu butuh duit pasti, ya. Walaupun pasti di lingkungan bisa subsidi dan sebagainya, tapi pasti banyak umat yang tidak punya kemampuan untuk itu, maka pasti sebentar lagi akan keluar pengumuman dari Romo Paroki untuk yang punya kesulitan untuk melakukan ziarah 9 gereja, silahkan berdoa di rumah begini untuk dapat indulgensi. Ya, karena jangan sampai kita mengecualikan orang yang nggak punya uang dari rahmat indulgensi, ya. Kalau Anda pengen gampang, gua ikut-ikutan kayak gitu juga deh. Syaratnya jadi orang miskin dulu, jadi lansia yang terbaring di kasur, terus juga apalagi yang sakit, nah itu boleh, ya. Kalau sehat-sehat dan masih punya uang untuk berziarah bersama teman-teman, pasti tujuannya lakukan itu. Klik. Nah, jubileum dari bulannya Paus sebetulnya jelas, ya. Paus minta kita mengusahakan terwujudnya harapan-harapan, ya. Dan itulah pertemuan keempat APP kita, itu ujung-ujungnya di sini, mengusahakan dan mewujudkan harapan saudara-saudari kita. Memang Paus menyebut beberapa tanda-tanda harapan yang harus ditolong, ya. Soal perang, jaminan sosial di tengah ketidakpastian masa depan. Kalau perang sih memang kita kayaknya jauh dari perang. Tapi sekarang di pagar laut itu kan udah kayak perang tuh suasana, ya. Tentara mulai ke situ, mungkin karena Indonesia nggak pernah perang kali ya. Jadi kayak gitu aja dibikin suasana perang tuh, ya. Maka ini kita doakan supaya gencatan senjata itu selesai. Jaminan sosial, pemulihan untuk para tahanan. Paus membuka Porta Santa di penjara di Roma, ya. Kita mungkin nggak bisa lah dibuka penjara di Cipinang, di Salemba, di Pondok Bambu. Kasih sayang kepada yang sakit, mewujudkan impian kaum muda yang sekarang ini susah cari kerja, ya. PHK banyak dan sebagainya. Penerimaan untuk para migran. Nah, ini Suster Irene pasti sangat getol untuk hal ini nih. Penghargaan dan penghiburan kepada lansia kesepian. Kepedulian kepada miliaran kaum miskin, perhatian kepada difabel dan berkebutuhan khusus, gizi yang cukup untuk kasus stunting dan kesehatan mental. Ini area-area yang mungkin akan menjadi perbincangan kita di pertemuan APP. Walaupun pasti kita harus cari kisah-kisah nyatanya yang ada di tengah umat. Klik. Ardas KAJ intinya dengan tahun jubileum sama. Sebuah gerakan bela rasa yang kita lakukan adalah wujud nyata dari tahun rahmat Tuhan sudah datang dan terwujudnya kerajaan surga, di mana harapan untuk hidup yang semakin baik dapat terwujud nyata. Ini benang merahnya Ardas KAJ dan jubileum, ya. Konkretnya bagaimana? Mari kita lihat. Klik. Hal praktis. Langsung. Analisis sosial dilaksanakan di setiap paroki. Penanggung jawabnya TSBP 4 memang, tapi melibatkan semua sebetulnya. Tim trainer Ansos Paroki bertugas sebagai panitia pelaksana training Ansos di paroki. Jadi hari-hari ini di paroki ini sedang diundang pengurus-pengurus lingkungan untuk ikut training Ansos, ya, oleh TSBP 4. Tujuannya apa? Menyiapkan nanti pertemuan APP. Sebetulnya para peserta training Ansos yang sekarang lagi sampai bulan Maret, ya, kita bilang training Ansos itu dilaksanakan dari Januari sampai 5 Maret sebelum Rabu Abu. Kenapa? Ngejar pertemuan APP. Karena pertemuan APP kan dimulainya setelah Rabu Abu.
Maka sebetulnya nanti dalam pertemuan APP Anda, kita sudah punya di lingkungan sebetulnya beberapa orang yang ikut training Ansos ini. Sehingga nanti pembicaraan Anda tektoknya nyambung karena di situ sudah ada 5 orang yang ikut training Ansos. Bahannya Ansos itu ada di buku ini, ya. Secara khusus buku ini tidak saya bagikan kepada para trainer Ansos, ya. Secara khusus buku ini mau saya bagikan kepada Anda yang akan menjadi tim sosialisasi di paroki bahan APP. Karena buku ini mau saya berikan kepada para fasilitator APP, mungkin prodiakon, mungkin katekis yang akan Anda undang untuk ikut menjadi fasilitator APP. Harapannya mereka baca-baca ini. Ini sebagai buku bacaan untuk para pemandu APP sebetulnya. Supaya mindset Ansos pertemuan 1, 2, 3, 4, walaupun mereka nggak ikut training, mereka dapat ini, ya. Cuma nanti pembagiannya mungkin proporsional. Paroki Pejompongan yang cuma 8 lingkungan, betul ya? Pejompongan 8 ya lingkungan. 10, oh udah naik. Saya pikir menyusut loh Pejompongan itu kok malah naik ya. Umatnya mungkin sekitar 1000 ya Pak ya. Sekitar 1000, pasti beda jumlah bukunya dengan Paroki Arnoldus yang 26 ribuan, yang lingkungannya 201 atau 200 berapa ya, 209, nggak masuk akal dengan Arnoldus. Maka harus dipecah ke paroki apa itu satu lagi, calon Yohanes Paulus kedua ya. Jadi Anda akan dapat buku ini seperti yang didapat oleh para peserta training Ansos. Tujuannya tolong bagikan kepada pemandu APP di paroki Anda, ya. Nanti pulang minta tolong tim PSE dan K3S untuk ini belum di pack sih emang ya, nanti kita sekretariat saya sedang bikin paroki ini berapa, paroki ini berapa, nanti baru kita pack satu persatu ya. Oke, klik. Secara khusus panitia mengundang para fasilitator kitab suci, katekis atau prodiakon yang biasa menjalankan tugas sebagai fasilitator pada pertemuan APP. Alasannya adalah bahan pertemuan APP sudah diintegrasikan sebagai proses analisis sosial. Jadi buku yang Anda pegang itu prosesnya dinamika kelompok di dalam pertemuan lingkungan itu sebenarnya dinamika Ansos. Ya, jadi nanti Anda juga baca-baca buku ini sebagai referensi Ansos itu apa. Tujuan dari pertemuan APP adalah aksi nyata. Aksi nyata ini akan diproses secara bertahap dalam 4 kali pertemuan APP mengikuti alur proses analisis sosial. Karena ujungnya analisis sosial juga gerakan. Ujungnya dari APP aksi nyata. Maka ada sedikit perbedaan antara pertemuan APP dengan pertemuan BKSN. Kalau pertemuan BKSN tujuan utamanya adalah orang semakin mencintai kitab suci, mendalami ayat sampai menjadi suatu keyakinan yang kuat dalam hidup dia, ya. Transformasi hidup ya rohani. Tapi kalau pertemuan APP memang kita melalui pengolahan ayat-ayat kisah kitab suci. Tapi jangan berhenti di pengolahan ayat kitab suci. Tujuan utama APP adalah aksi nyata. Maka di sini yang tadi presentasi di awal Romo Jo, lalu Romo A. Suyadi, ya. Kan singkatannya Adrianus Suyadi, A. Suyadi. Nomor 3. Paroki mengadakan training Ansos 5 Maret. Ini sudah ya. Jadi pengurus lingkungan punya mindset Ansos. Jadi Anda itu nanti sebetulnya sudah punya pasukan pendukung di lingkungan yang sudah ngerti mindset Ansos itu, ya. Bahan APP mereka belum tahu.
bahan APP mereka belum tahu. Jadi Anda yang harus nanti para pemandu kitab suci yang akan membawakannya, tapi akan segera disambut oleh para peserta training Ansos ini. Klik. Dalam pertemuan APP sejak Rabu Abu sampai dengan Pekan Suci, kalau nggak salah Minggu Palma di 13 April ya, proses Ansos yang sesungguhnya terjadi. Peran fasilitator APP dan peserta training Ansos menjadi sangat penting untuk mengawal terwujudnya gerakan kepedulian. Ya. Ini jadi sebetulnya nanti akan titik temunya di sini. Klik. Panitia Ansos memastikan terlaksananya gerakan kepedulian. Panitia Ansos tingkat paroki bertugas membuat jurnal, kompilasi foto video sejauh mana lingkungan melaksanakan aksi nyata APP. Jadi ini kuncinya juga sebetulnya Anda nih. Kalau Anda membawakannya bagus, maka lalu aksi nyata akan terwujud. Kalau aksi nyata terwujud, maka tahun jubileum terwujud dengan baik, Ardas KAJ terwujud dengan baik. Maka ini kuncinya di Anda membawakan bahan APP ini dengan bagus dan bisa memberikan dorongan kepada mereka mewujudkan aksi nyata. Karena kemungkinan lingkungan itu akan terbagi menjadi 4 nih. Ketika nanti akhir tahun ada lingkungan yang berhasil ya, bikin gerakan kepedulian. Tapi ada lingkungan yang masih dalam proses, belum kelar. Tapi mungkin akan ada lingkungan yang berhenti di tengah jalan. Semangat di depan doang, tetapi berhenti di tengah jalan. Yang ketiga, yang keempat, mungkin ada lingkungan yang memang nggak bisa menjalankan itu. Jadi ya diam aja. Maka nanti saya minta panitia Ansos akan bikin report di paroki kita, di paroki Anda, misalnya ada 50 lingkungan. Jadi 50 lingkungan itu yang kategori A berapa lingkungan, yang B berapa lingkungan, dan itu nanti akan masuk kita di Kuskupan, gerakan Ardas KAJ melalui pertemuan APP prosesnya, dan juga proses gerakan kepedulian sesudah masa APP itu, ternyata lingkungan kita bergeraknya sekian persen yang A, sekian persen yang B. Tujuannya kita ingin mengevaluasi Ardas kita jalan apa enggak, itu sebetulnya. Klik. Sorry, ini harusnya saya hapus ini. Soal paroki menyiapkan dana dan juga Kuskupan menyiapkan dana juga untuk mensupport gerakan kepedulian itu. Ini klik lewat aja. Nah, tema pertemuan APP sudah dikasih tahu sama Romo Suyadi, tadi ada 4 tema. Klik. Nah, kita lihat di pertemuan pertama ya. Saya tidak membahas kitab sucinya ya, nanti kitab sucinya sesudah ini. Saya kasih tahu yang bagian proses di umatnya. Nanti ini ayat sudah dipilih oleh Romo Linus dan Romo Bernard ya. Romo Linus itu studi moral sosial, Romo Bernard itu pastor paroki yang mau berangkat sekolah juga, Romo-romo muda yang memilih ini nggak usah dibahas, ini dibacakan aja sebagai refleksi akhir karena kutipan-kutipannya bagus. Nah, apa yang akan Anda lakukan di dalam pertemuan pertama? Ini soal spiritualitas bela rasa, merasakan kasih Tuhan sebetulnya dalam hidup kita. Terkadang kita melewatkan begitu saja pengalaman Allah menyelamatkan hidup kita, menganggapnya hanya sebagai peristiwa kebetulan belaka dan seterusnya. Kita pun pasti pernah terlibat memberi dukungan atau pertolongan entah besar kecil kepada sesama di sekitar kita. Maka nanti dalam pertemuan pertama, tugas Anda sebetulnya ini, fasilitator dan peserta pertemuan berbagi cerita tentang apa? Suka duka, perjuangan hidup, dan pengalaman Allah berbelas kasih menyelamatkan kita. Jadi mungkin kita punya pengalaman Allah menyelamatkan kita nih, ya. Misalnya lagi mau tenggelam, ya, entah bagaimana kok tiba-tiba ada orang yang datang menyelamatkan. Ibu saya, bapak saya dulu kan profesinya kontraktor ya, kontrak sana, kontrak sini. Makan tiap hari nasi dengan garam. Lalu oleh PSE seksi dulu bukan PSE ya, seksi apa? Seksi sosial SSP dulu, seksi sosial paroki, dicari ibu-ibu miskin di paroki bikin kursus jahit. Lalu
namanya yayasan bikin bina kasih namanya, kelompok bina kasih. Nah, suatu ketika ada orang Amerika datang ya ke yayasan itu. Ibu saya lagi latihan menjahit bersama teman-temannya, itu proyeknya SSP itu ya. Lalu orang Amerika itu milih 5 ibu yang paling bagus jahitannya. Ibu saya kepilih. Lalu dilatih bikin hiasan-hiasan Natal Paskah, diajarin, setelah itu hasilnya dijual di sebuah toko di Kemang, Jakarta Selatan. Maka setelah itu keluarga kami bikin jahitan untuk dijual di Kemang ya. Dan laku. Setiap hari Selasa sama Jumat bapak saya itu berangkat ke Kemang nganter boneka-bonekaan, hiasan-hiasan Natal. Setelah itu makannya sudah mulai pakai daging ayam. Biasanya garam, kelapa, sekarang pakai daging ayam. Setelah itu orang Amerika itu harus dideportasi karena nggak punya izin untuk gitu-gitu. Maka toko yang di Kemang itu dihibahkan kepada 5 orang itu. Rezeki nomplok dari mana punya toko di Kemang? Anda aja mungkin nggak kebeli lah punya toko di Kemang ya kan? Bapak ibu saya punya toko di Kemang ya. Tapi udah dijual karena ada kebutuhan ngawinin kakak. Jadi haknya dijual gitu ya. Tapi buat saya itu pengalaman keluarga saya itu ditolong oleh Tuhan melalui SSP, Seksi Sosial Paroki, sekarang PSE, bikin pelatihan, kok kepilih, kok jualannya bagus, kok dikasih hibah toko di Kemang. Mimpi pun enggak, tapi bagi saya merefleksikannya, itu karya Allah menyelamatkan kita. Lalu kita juga bisa cerita bagian yang kedua nih. Kita nolong. Bagaimana kita menolong orang? Pasti pernah punya, waktu itu kita ketemu siapa. Lalu kalau saya bisa cerita tentang waria di sini yang kita terima, ya. Lalu kita baptis. Di saat waria itu ditolak di mana-mana, ya. Ini diterima di sini, dibaptis, dikasih pelajaran agama, dilatih pekerjaan, dibawain sembako dan sebagainya. Saya bisa cerita tentang hal itu. Maka tolong nanti pertemuan pertama tuh intinya ini. Cerita tentang Allah mengasihiku secara nyata. Terus yang kedua, pernah punya pengalaman nolong siapa ya. Saya kira ini bahan yang gampang, sharing yang gampang dilakukan di lingkungan. Jangan lupa Anda punya beberapa orang yang sudah ikut training Ansos, sehingga mereka pasti bisa menyiapkan ini ya. Ini pertemuan pertama. Pertemuan kedua, nanti dibaca sendiri, melihat dengan mata hati. Dalam proses Ansos yang pertama-tama harus dilakukan adalah membuka mata seluas mungkin siapa yang sedang susah di sekitar kita. Itu intinya Ansos. Jadi ini tahapnya belum memilih kepada siapa ya. Kita baru cerita, kita ketemu siapa di sekitar kita yang sedang susah. Maka fasilitator memberikan contoh-contoh realitas nyata penderitaan jasmani rohani pada tingkat global, nasional maupun lokal dengan menggunakan berbagai sarana bantu dan media. Romo Bernard dan Romo Nofrit itu punya, misalnya ada kasus satu keluarga bunuh diri karena pinjol ya. Ada juga yang kasus bercerai karena judi online. Ada juga kasus yang di Tanah Tinggi itu tidurnya itu gantian karena rumahnya kecil, satu keluarganya itu banyak, maka tidurnya itu shift-shiftan istilahnya. Itu ada slide-nya. Kalau itu nanti bisa saya kasih ke Mas Judi lalu disebarkan ke grup ini ya. Itu contoh-contoh kasus yang sudah dibuat oleh Romo Bernard dan Romo Nofrit ya. Tapi sesudah itu, ini kan pengalaman realitas penderitaan agak jauh ya, karena kasus-kasus yang di media. Anda sebagai fasilitator harus ungkap dulu tuh kasus-kasus yang terungkap umum. Tapi habis itu harus masuk ke lokal, yaitu umat merespon dengan sharing pengalaman dan pengamatan pribadi. Diharapkan sharing mengarah pada realitas yang dekat dengannya, dengan lingkungan. Jadi setelah fasilitator mengungkap beberapa kasus penderitaan yang ada di sekitar kita di Indonesia mungkin, tapi lalu harus turun ke
di lingkungan kita, di paroki kita, tetangga kita, mari kita temukan kasus-kasus kesulitan-kesulitan yang saat-saat ini sedang terjadi. Jadi setiap peserta diminta hanya untuk cerita situasi-situasi yang mereka pernah lihat atau mereka sedang hadapi dengan tetangganya, dengan umat lingkungannya. Ini kesusahan-kesusahan apa yang sedang terjadi. Karena tujuannya melihat dengan mata hati, ya. Oke, ini yang kedua. Yang ketiga, diskresi menentukan komitmen. Siapa yang akan kita tolong? Jadi pertemuan ketiga akan memutuskan satu, ya, dari semua yang diceritain di pertemuan kedua. Pertemuan kedua belum memutuskan apa-apa. Pertemuan ketiga baru memutuskan siapa yang akan ditolong, apa kesulitannya, apa yang menjadi penyebab penderitaan tersebut, kekuatan apa yang dimiliki oleh saudara kita itu. Komunitas lingkungan ingin membantu sejauh mana, kemampuan lingkungan seberapa. Maka dinamika kelompoknya apa? Dari semua sharing pengalaman dan pengamatan terkait realitas penderitaan di sekitar kita pada pertemuan kedua, komunitas dan lingkungan membuat kesepakatan dan memutuskan akan melakukan gerakan kepedulian transformatif kepada siapa dengan mendiskusikan 5 poin di atas, ya. Jadi sebenarnya memutuskan, diskresi menentukan komitmen. Itu yang tadi Romo Suyadi bilang, menentukan kok. Yang pertemuan kedua, stop di brainstorming cerita. Jangan diarahkan mana yang paling urgent, mana yang paling membutuhkan. Jangan diarahkan. Biarkan cerita bebas-bebas saja, ya. Baru pertemuan ketiga mulai diingat lagi. Kemarin ada yang cerita tentang ini, tentang ini, tentang ini. Baru sekarang mari kita melakukan pengambilan keputusan, diskresi siapa yang mau kita tolong, ya. Nah, ada satu slide lagi terkait ini sebetulnya yang untuk ansos, klik dong. Misalnya contoh, ya. Ini saya kira ada di buku APP. Jadi kalau kasus yang terungkap misalnya korban pinjol, banjir, rumah yang nggak sehat, krisis air bersih, pendidikan rendah, misalnya, ini cuma contoh aja. Di pertemuan kedua dapat kasus-kasus kayak gini. Tujuannya kan mau memutuskan satu. Untuk memutuskan satu, ternyata ada beberapa tolak ukur. Mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Masalah itu penting dan mendesak. Sangat meresahkan orang banyak, hangat sedang menjadi perhatian masyarakat. Bisa dikerjakan, bisa diselesaikan. Ada peluang membangun perubahan perilaku dan kebijakan. Sangat menarik dan mendorong orang lain untuk ikut terlibat. Untuk ikut terlibat bantu gitu. Saya beasiswa, mari kita kasih beasiswa. Oh, banyak yang ikut membantu. Berarti itu mendorong orang lain untuk ikut terlibat. Terkait dengan masalah lain yang ditemukan kelompok dalam diskusi sebelumnya berdampak positif pada penyelesaian. Jadi kalau kita selesaikan masalah yang ini, maka masalah yang lain akan ketolong juga gitu. Jadi ini kalau dalam ansos memang ada tolong ukur. Jadi jangan di voting ya Bapak Ibu ya, jangan di voting, terjadi diskusi aja dulu. Mana yang paling urgent nih, mana yang paling mendesak, dan ini bisa dibacain tolak ukurnya. Kalau kemarin di sini Pak Lurah sama Pak Camat datang ke saya, minta tolong mau bikin gerakan, bikin septic tank. Ternyata di sekitar sama di Klender ini ada banyak masyarakat umat yang nggak punya septic tank. Jadi mereka buang air besar di toilet di dalam rumah, kotorannya itu mengalir di got di depan rumah mereka. Kan kayak gitu kan suka nyangkut-nyangkut kan, suka nyangkut-nyangkut dan bau gitu kan, itu kan nggak higienis. Maka Pak Lurah sama Pak Camat ini resah. Terus saya naik motor sama Pak Lurah pergi keliling ke titik-titik. Kita akhirnya bikin 7 septic tank di 4 titik ya. Dan ternyata memang di sekitar sini masih ada rumah-rumah kecil di gang-gang kecil yang seperti itu. Jadi proses sampai keputusan membuat septic tank itu pasti melalui proses kayak gini nih, tolok ukur. Meresahkan apa enggak, mempengaruhi banyak orang apa enggak, masuk akal buat dibikin, masuk akal ya. Faktor kesehatan ya. Jadi
Tugas Anda sebagai fasilitator pertemuan APP nanti harus mampu menuntun pertemuan lingkungan sampai pada satu keputusan siapa yang mau ditolong berdasarkan kriteria ini, ya. Jadi tolong tahan diri di pertemuan kedua, jangan mengambil keputusan yang mana dulu. Pertemuan 2 hanya sharing, hanya mengungkap pengalaman, ya. Dan itu bebas, siapapun mau cerita apapun bebas, ya. Klik. Pertemuan 4 merencanakan aksi nyata. Nah, aksi nyata itu ada 3 level. Karitatif itu datang ke panti werda, datang ke rumah orang yang sedang kesulitan, kita kasih bingkisan, selesai. Datang ke panti asuhan, bawa badut, nyanyi kau saudaraku, kau saudariku, terus kita kasih McD, kita bye-bye, selesai. Itu karitatif namanya. Bagus, perlu. Kayak gitu perlu juga. Tapi Kuskupan kayaknya gereja kita mengharapkan level yang kedua. Level yang kedua yaitu gerakan kepedulian transformatif. Melalui proses analisis sosial, kita melakukan suatu aksi nyata untuk menolong sesama terbebas dari kesulitannya dengan menyelesaikan akar masalah untuk membangun kehidupan baru yang lebih cerah penuh harapan. Jadi akar masalahnya gitu ya. Kalau dia lapar, oke, kita kasih nasi sekarang, kenyang hari ini. Tapi kan besoknya dia lapar lagi. Tapi kalau kita mau gerakan kepedulian transformatif, sebetulnya memperbaiki akar masalahnya. Oh, nggak punya pekerjaan. Oh, begini. Maka apa yang mau kita lakukan? Ini gerakan kepedulian transformatif, ya. Maka beda dengan yang karitatif. Kalau yang gerakan kepedulian advokatif, ini memang membutuhkan expert, pembela-pembela kayak timnya Suster Iren ini, ya, itu banyak pengacara, banyak orang-orang yang di gerakan-gerakan sosial. Karena advokatif ini membela ketidakadilan, ya. Kita nggak kesini dulu yang untuk yang di lingkungan. Di lingkungan syukur bisa naik level ke tingkat 2 aja, udah puji Tuhan, ya. Kalaupun mampunya di level pertama yaitu karitatif, itu pun disyukuri, ya. Jangan dicela, jangan dibilang jelek itu programnya, nggak bagus, jangan. Tapi bagi saya kita dorong naik level, ya, mencari akar persoalan. Oke, ini nanti dibaca sendiri, klik. Dinamika kelompoknya di pertemuan keempat ini, kepada siapa gerakan ini ditujukan? Apa targetnya? Sejauh mana bantuan ingin diberikan oleh gerakan ini? Bagaimana tahap-tahap gerakan ini? Apa nama gerakannya? Siapa yang terlibat sebagai panitia? Di mana lokasi pelaksanaannya? Kapan pelaksanaannya? Kebutuhannya apa saja? Berapa anggarannya? Bagaimana melibatkan partisipasi setiap umat lingkungan? Jadi ibaratnya pertemuan keempat itu rapat panitia sebetulnya. Karena pertemuan ketiga kan sudah diputuskan kita mau membantu keluarga itu misalnya, atau kita pengen bikin ini. Nah, pertemuan keempat setelah ada pengolahan rohani ayat kitab suci, pertemuan keempat itu sebetulnya membahas ini. Ayo, siapa yang mau jadi panitia? Kapan? Gini-gini. Ya udah, tutup di situ. Tinggal didorong untuk berkomitmen untuk melaksanakannya. Jangan sampai rencana tinggal rencana. Pertemuan APP selesai, lalu kita nggak tahu itu bagaimana. Tapi jangan takut, nanti kan trainer ansos yang ada di lingkungan akan mengawal ini nih, akan mengawal yang direncanakan ini bersama ketua lingkungannya. Jadi tugas Anda sebagai pemandu APP itu sebetulnya memastikan sampai di lingkungan memilih satu gerakan. Lalu mereka di pertemuan keempat sudah membicarakan hal-hal yang praktis ini. Mudah-mudahan dinamika kelompok di lingkungan agak jelas ya. Pertemuan 1, 2, 3, 4. 1 itu lebih cerita tentang pengalaman Allah mencintai dan kita pernah ikut nolong orang. Yang kedua, kita cerita tentang berdasarkan mata hati kita melihat siapa sih yang sedang susah di sekitar kita, belum memilih. Yang ketiga, memilih siapa yang harus ditolong dengan kriteria-kriteria tolong ukur yang ada.
Yang keempat baru rapat panitia. Gerakan konkret ini mau diwujudkan bagaimana? Mudah-mudahan jelas Bapak Ibu penjelasan saya. Yang Anda nanti harus mampu membawakan apa yang saya bawakan ini kepada fasilitator di lingkungan. Itu tujuannya. Nanti setelah ini Anda juga harus mampu membawakan pendalaman Alkitab yang dibawakan oleh Komisi Kerasulan Kitab Suci kepada pemandu Kitab Suci, pemandu APP di paroki Anda. Tugas Anda maha berat karena Ardas KAJ ada di tangan Anda. Terima kasih Bapak Ibu, Romo Yosef, Romo Suyadi.